yang sebelumnya. Setelah itu calon wakil gubernur akan tetap di podium, sementara calon gubernur kembali ke tempat duduk. Dan pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Waktu untuk menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik dan 1 menit untuk menanggapi. Bisa dimengerti Ibu Bapak? Ya, dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk disimak secara bersama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Kami persilakan untuk yang pertama, kalau tadi di segmen kedua kita sudah mulai untuk pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nomor urut 2, untuk segmen ketiga ini kita akan mulai dari cagup dan juga cawagup nomor urut 3. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengambil subtema dan juga nomor urut pertanyaan. Ya. Baik, betul? Betul, silakan Ibu, Bapak. Secara bersama-sama. Dan mohon ditujukan kepada moderator dan hadirin. Mohon ditunjukkan, silakan. Ya. Nomor 7A. Baik. 7A, baik. Tolong disimpan di fishbowl yang kosong. Baik, terima kasih. 7A, ini amplopnya Friska. Ya. Kami mohon untuk Ibu Bapak mendengarkan secara seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaannya untuk cawagup nomor urut 3, untuk Ibu Risma silahkan duduk kembali, akan dijawab oleh calon wakil gubernur. Kami perlihatkan masih disegel, Ibu Bapak, kode pertanyaan 7A. Nomor 7A. Keragaman budaya dan wisata memberi kontribusi di sektor pariwisata dalam produk domestik regional bruto Jawa Timur mencapai 12% pada tahun 2023. Pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon bagi pelestarian cagar budaya dan keragaman warisan budaya guna menunjang pengembangan sektor pariwisata? Waktu 1 menit 30 detik dihitung pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya sudah melakukan sebagai tim perencana wisata syariah nasional. Saya sudah melakukan itu dan saya memang hati saya tidak jauh-jauh dari masalah wisata karena program-program saya memang untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Cara satunya adalah yaitu dengan cara meningkatkan infrastruktur akses menuju ke lokasi situs. Ini yang menjadi problem sekarang. Banyak sekali situs-situs bersejarah, kita tidak bisa masuk ke sana karena aksesnya kurang. Aksesnya tidak mulus, jalannya tidak stabil. Dan oleh karena itu maka perlu keterlibatan kita, pemerintah hadir di dalam hal ini yaitu meningkatkan infrastruktur. Yang kedua yaitu dengan cara melatih para guide untuk bisa storytelling tentang bagaimana sejarah dan juga keunikan dari situs yang ada di situ. Oleh karena itu maka kehadiran kita, pemerintah memberikan pendidikan kepada para guide untuk menjadi orang-orang yang paham tentang situs tersebut. Yang terakhir yaitu perbanyak attraction, perbanyak kegiatan-kegiatan yang bisa menghadirkan para wisatawan untuk bisa datang ke lokasi tersebut. Dengan harapan masyarakat sekitarnya juga akan tumbuh ekonominya dan masyarakat luas akan tahu tentang kelebihan-kelebihan dan juga sejarah dari situs tersebut. Dan yang harus kita selesaikan adalah tentang bagaimana status dari situs tersebut, apakah sudah dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh perorangan. Baik, cukup? Ya, terima kasih Bapak Zahrul. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih Gus Han. Tentu kami kalau Lulu Lukman menang, kita justru bukan hanya melestarikan cagar budaya atau budaya di Jawa Timur ini, melainkan kita akan bikin satu kabupaten, satu pertunjukan seni level dunia. Jadi nanti ada Reok Ponorogo, kita bikin pertunjukannya internasional. Kita bikin Karapan Sapi festivalnya internasional. Kita bikin apalagi tari remo juga demikian, kelasnya kelas internasional sehingga masyarakat di seluruh dunia yang ingin tahu hadir di bumi Jawa Timur ini akan mendapati bahwa ternyata budaya dan keragaman di Jawa Timur ini begitu indah, begitu hebat, begitu luas sehingga kita akan bangkit menjadi provinsi yang mendunia. Terima kasih. Baik, masih ada waktu, apakah cukup? Sudah cukup? Baik. Baik.
Berikutnya, kami silakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan, Bapak. Terima kasih paslon nomor urut 2, saya ulangi 3. Mengenai cagar budaya, jadi spesifik kita bicara mengenai bukan budaya, paslon nomor urut 3 menjawab kesan cagar budaya. Dan tadi beliau menekankan kepada pentingnya juga mengaitkan dengan pariwisata. Saya melihat bahwa ini adalah pandangan yang positif dan ini juga kami alami dalam program 99 Hari Khofifah Emil pada saat kami dilantik. Program kami adalah tunjangan untuk para penjaga situs cagar budaya. Karena di Jawa Timur ini banyak cagar budaya yang juga budaya religi. Yang saya paham juga Gusan ikut melestarikannya, betul. Dan juga dalam kaitan dengan wisata, banyak sekali desa-desa wisata yang bukan saja menawarkan panorama yang indah, tapi juga heritage sejarah. Dan Jawa Timur alhamdulillah adalah salah satu yang paling langganan dalam hal unggulan desa wisata di Kementerian Pariwisata tingkat nasional. Baik, Waktu Anda habis. Terima Ya. kasih. Baik. Baik, Kita mohon lanjutkan tenang. ya, Bapak Ibu ya. Baik, mohon tenang. Ya. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kembali calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon kembali jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Lukman, Mas Emil. Kayaknya cocok nanti kalau saya jadi akan saya angkat jadi konsultannya ya dia gitu. Jadi yang saya lihat bahwa memang yang paling penting adalah keberpihakan anggaran. Kita berbicara kemanapun, tapi kalau misalnya keberpihakan anggaran, postur anggaran tidak mengarah ke sana, nggak akan bisa terjadi. Program tidak diimbangi dengan anggaran, maka itu hanya sebuah mimpi dan hanya itu sebuah harapan belaka. Selama ini mari kita cek berapa alokasi anggaran untuk perawatan cagar budaya dan juga berapa alokasi anggaran untuk pariwisata kita. Padahal pariwisata adalah aset dan juga devisa negara yang tak akan hilang sampai kapanpun. Nah inilah yang dilakukan oleh Dubai, bagaimanapun dia sadar bahwa minyak akan habis, maka dia optimalkan di dunia pariwisata. Maka mudah-mudahan kita semua sadar bahwa pariwisata adalah suatu devisa yang bisa menghasilkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur. Baik, terima kasih. Waktunya untuk memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Silakan, Bapak Ibu. Ibu Bapak. Baik, terima kasih. Cukup, terima kasih Ibu Bapak, terima kasih. Terima kasih Cukup, Ibu Bapak, mohon. Baik. Mohon tepuk tangan. Sudah cukup tepuk tangannya, terima kasih semuanya. Terima Ya. kasih atas kerjasamanya, kita Kita akan lanjutkan lanjutkan. ya, Baik, Rizka. terima kasih. Selanjutnya kita akan mengundang calon wakil gubernur dan calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil undian, silakan. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Lukman dan Ibu Lulu untuk bisa mengambil undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin. Baik nomor yang Untuk calon dipilih. wakil gubernur mengambil subtema, mohon Ya. maaf, dan untuk calon gubernur yang mengambil kode pertanyaan. Ya. Baik, silakan Ibu ditunjukkan kepada moderator dan juga para hadirin untuk subtema dan juga nomor pertanyaan. 4B. B, 4B. Baik, 4B. Baik, Friska. saya bantu ambil untuk 4B. Oh, di depan saya Iya, ternyata ya. betul, di depan saya Baik. itu. Kami Baik, persilakan silakan. kembali, Bapak Ibu. Untuk calon wakil gubernur silahkan di depan podium, untuk calon gubernur kembali ke tempat. Silakan. Amplop masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kita akan buka. Untuk amplop 4B, tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur 2024 adalah 3,74%, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Namun, terdapat isu aktual yaitu pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan paslon terhadap isu tersebut dan apa strategi untuk menekan angka pengangguran usia produktif di Jawa Timur? Sudah jelas, Bapak, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini yang menjadi concern bagi pasangan Lulu dan Lukman, bahwa kita punya PR besar. Ternyata SMK yang adalah sekolah vokasi, yang seharusnya lulusannya bisa langsung lulus mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menyumbang TPT,
tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur. Ini miris saudara, ini yang kita tidak inginkan, ini yang kita harus benahi. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama tentu saja link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Karena itu mapping ulang sebenarnya kebutuhan industri di Jawa Timur ini seperti apa. Kalau ternyata kebutuhannya terkait otomotif, janganlah SMK-nya tata boga. Kalau ternyata kebutuhannya misalnya terkait dengan AC di dunia industri, pendidikannya jangan pula ngurusin makanan, misalnya begitu. Tetapi pada intinya adalah, kata kuncinya adalah pembenahan terhadap SMK ini adalah kuncinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini harus kita benahi. Kenapa? Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh membenahi ini, maka jangan salahkan jika suatu hari bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi. Karena itu harus dikoreksi, harus diubah agar ke depan kepemimpinan lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Masih ada Masih waktu? ada waktu? Ada yang tambahkan, Bapak? Cukup? Baik. Ya. Oke. Baik, mohon tenang terlebih dahulu, Ibu Bapak. Terima Kita kasih. lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi cawagup dari nomor urut 1 dan waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, memang permasalahan tenaga kerja dan sekolah menjadi problem utama, terutama kami sebagai akademisi, sebagai wakil rektor di Unibdu, sangat merasakan itu. Nah, problemnya adalah memang sekarang ini yang kita hadapi adalah mulai bergesernya dari padat karya ke padat modal. Sehingga jumlah keterserapan tenaga kerja itu pasti akan berkurang. Salah satu solusinya adalah penambahan materi dalam SMK itu menjadi materi entrepreneurship, materi wirausaha, sehingga kita tidak menghasilkan tenaga vokasi, tapi sebagai tenaga yang memang ahli dan juga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah, kalau itu yang kita munculkan, maka insya Allah data yang sekarang ini miris itu dengan lulusan SMK yang sangat banyak justru menjadi pengangguran tidak akan terjadi lagi, minimal bisa terkurangi. Dan harapannya itu semuanya harus ada kesadaran dari kita bahwa kewirausahaan dan dunia kreatif itu nggak ada batasnya. Maka manfaatkan digital kreatif dan juga kreator-kreator yang lain, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bagi kita. Baik, waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, Ibu Bapak. Mohon tenang, kita akan lanjutkan. Berikutnya, kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara, mohon tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan. Saya yakin ada lulusan-lulusan SMK yang memperhatikan debat pada malam hari ini dan mungkin tidak langsung setuju kalau dikatakan lulusan SMK itu terlalu banyak yang menganggur. Karena tolok ukurnya ini yang berbeda. Hari ini kalau ditanya Anda kerja berapa jam kerjanya? 8 jam enggak? Enggak, saya kerja 3 jam, 4 jam sehari. Oh, artinya Anda menganggur. Oh, enggak begitu. Karena sekarang kita kerja kreatif. Anak-anak SMK kita ini banyak yang lulus jadi pekerja freelance. Bukan lagi pilihannya hanya karyawan atau wirausaha. Ada jalan tengah yang disebut oleh Pak Jokowi gig economy. Gig economy inilah yang banyak dilakukan freelance oleh anak-anak SMK. Itu yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Pemprov yang paling pertama di Indonesia memperkenalkan solusi untuk gig economy, yaitu mencomblangi atau menjodohkan antara UMKM dengan talenta, didampingi dengan mentor. Hari ini orang bukan bawa CV tapi portofolio. Teman-teman SMK, kami akan selalu Baik, waktu Terima habis. kasih, Bapak. Terima kasih. Ya. Mohon tenang Mohon terlebih tenang dahulu. dulu, mohon tenang. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan. Nanti ada kesempatan untuk Bapak Ibu. Kita kasih kesempatan untuk memberikan terlebih yel-yel. dahulu, Mohon tenang. terlebih dahulu. Baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk kembali merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih Gus Dan dan Mas Emil. Saya ingin mengutip kalimatnya Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto mengatakan, para pemimpin harus berani menghadapi kenyataan. Para pemimpin harus berani menghadapi masalah. Karena itu, janganlah kita ngeles dari data BPS. Kita ingin jujur saja mengatakan bahwa ada realitas SMK kita ini berkontribusi terhadap pengangguran dan angkanya sangat tinggi. Nanti
di zaman Luluk Lukman tidak boleh ada pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin zero pengangguran di Jawa Timur. Kita ingin seluruh warga Jawa Timur punya pekerjaan yang jelas. Kita ingin pendapatannya bagus. Karena itu yang seharusnya diperbaiki adalah baik dari sisi kurikulumnya, kemudian budget polisinya, sekaligus juga hilirisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Terima kasih. Saya memberikan tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon. Baik, terima kasih. Cukup. Kita akan lanjutkan, terima ya. kasih. Kita akan lanjutkan. Berikutnya kami akan mengundang calon wakil gubernur dan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil nomor undian pertanyaan. Ya, dan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Emil dan juga Ibu Hovifah untuk bisa mengambil undian pertanyaan dan ditunjukkan kepada moderator serta para hadirin. Mohon ditunjukkan ke moderator dan hadirin. Mohon tenang Ibu Bapak, terima kasih. Silakan ditunjukkan Ibu Bapak. Baik. Nomor 5. Nomor 5B. 5B. Ya, kita akan ambil 5B. Silakan Friska. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat, silakan Ibu, Bapak. Silakan Ibu Bapak untuk calon wakil gubernur di podium. Calon gubernur kembali ke tempat. Mohon tenang Ibu Bapak, kita bisa lanjutkan. Kami perlihatkan masih disegel pertanyaannya untuk kode 5B. Pertanyaannya, transformasi digital yang makin masif memberikan perubahan besar cara berinteraksi masyarakat dan kontribusinya dalam ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon agar transformasi digital ini memberikan nilai tambah perekonomian di Jawa Timur? Waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentunya transformasi digital adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh semua. Saya sempat merasakan pada saat saya kemudian berdialog dengan anak-anak muda yang ingin sekali agar mereka bisa terfasilitasi di marketplace digital. Tapi hari ini tentunya ada yang mengatakan bahwa loh, ada urusan lain yang jauh lebih urgent. Begitu COVID melanda, barulah kemudian mereka yang selama ini bisa berjualan secara offline terpaksa harus berjualan secara digital. Sekali lagi izinkan kami menyampaikan program yang komprehensif bagi UMKM untuk bisa transformasi digital adalah melahirkan pasukan transformasi digital. Ada hampir 10.000 UMKM yang sudah siap menjadi percontohan, teladan bagi jutaan UMKM lainnya, bagaimana transformasi digital sudah membuat mereka memiliki kemasan yang lebih layak jual di marketplace, memiliki foto produk yang lebih menarik, karena kalau jualan digital orang nggak bisa nyicipin, orang nggak bisa megang produknya, orang nggak bisa mencium aromanya, harus ada daya tarik visual di sana. Kalau dulu hanya bisa dilakukan oleh agensi besar, hari ini sudah bisa dilakukan oleh anak-anak muda Jawa Timur yang hebat. Bukan hanya di kota-kota besar, di Madura, di Madiun, di Jember, di Bojonegoro, mereka sudah bisa melakukan transformasi digital untuk UMKM yang ada di Jawa Baik, Timur. waktu habis. Terima kasih. Ya. Mohon tenang terlebih Bapak, dahulu. Ibu, mohon tenang. Ibu Mohon Bapak tenang. mohon Ya. tenang terlebih dahulu. Baik. Nanti ada waktunya untuk meneriakan yel-yel Bapak Ibu. Jadi mohon tenang, kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya debat kita di malam hari ini. Selanjutnya kita akan beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari nomor urut 2 dan waktu ada 1 menit Bapak dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya adalah bagaimana caranya digital ini jadi duit. Digital ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Intinya adalah di sana. Nah, bagaimanakah kita manfaatkan digital ini sebagai sesuatu yang menghasilkan? Tadi kami sudah diskusi dengan Bu Risma bahwa kami akan manfaatkan digital ini, kemampuan teknologi ini untuk memberikan kemudahan kepada para nelayan, untuk fish finder misalnya. Jadi bukan hanya sekedar untuk milenial, bukan hanya sekedar untuk Gen Z, bahwa digital ini dimanfaatkan untuk semuanya, bahkan di pelosok-pelosok. Apalagi kan sudah ada Starlink. Bisa saja kita menggunakan Starlink, menggunakan masyarakat akses yang di desa-desa itu bisa mendapatkan akses yang optimal untuk menjadi marketplace pada mereka. Dan yang paling penting adalah dengan harapan kita memberikan free wifi kepada seluruh masyarakat pelaku UMKM, ini justru akan bisa mengurangi pengeluaran bagi UMKM dan itu insya Allah akan mengurangi inflasi. Baik, masih ada waktu.
Masih ada ditambahkan, waktu apa Bapak? cukup? Cukup. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya, mohon tenang Ibu Mohon tenang, Bapak, Bapak, Ibu, kita ya. lanjutkan ya. Terima kasih. Mohon tenang. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Emil dan Gus Hans. Jadi bahwa ada 65% penduduk Jawa Timur yang baru bisa mengakses internet. Artinya masih ada 35% orang Jawa Timur yang belum bisa mengakses internet. Ini tentu ada berbagai macam kendala, ada yang konteksnya dengan kemampuan finansial, tetapi ada juga yang konteksnya dengan akses internet yang belum masuk ke desa-desa. Tentu nanti di zamannya Lulu Lukman kita pastikan bahwa seluruh desa di Jawa Timur bisa mengakses internet. Kemudian sebagai kado Hari Santri, kita juga ingin membuat program namanya Santri Metal. Apa itu? Melek teknologi digital. Ini kado buat pesantren, buat santri agar ke depan mendapatkan asupan pendidikan teknologi yang memadai sehingga transformasi digital ini semakin bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis Bapak, dan selanjutnya mohon tenang. Sekali lagi mohon tenang, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon kembali jawaban dari Cawagup nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai pada saat Anda berbicara, silakan. Pemirsa sekalian dan masyarakat Jawa Timur, izinkan saya menyuguhkan data yang saya peroleh di 2019. Pada kenyataannya, pada saat itu, ini masih 2019 dan terus sebenarnya bergulir datanya. 67% kecamatan sudah broadband internetnya. Hanya 667 dari 8.501 desa kelurahan yang belum terakses oleh seluler internet. Kalau 65% warga tidak bisa mengakses, tidak mungkin kemarin pada saat pandemi pembelajaran bisa dilakukan. Oleh karena itu, kemudian yang tidak kalah penting kepada paslon nomor urut 3, saya ucapkan terima kasih. Betul, kita memang digital bukan hanya dominasi milenial atau Gen Z. Karena pemilik UMKM yang 10.000 lebih tadi, yang dibantu oleh 700 mentor dan ribuan talenta, itu ada pengrajin kerupuk ikan yang ada di Madura. Lalu juga ada pemilik UMKM yang usianya sudah kepala 6. Jadi insya Allah program transformasi Baik, waktu digital jadi habis, duit terima ini kasih. menjangkau Waktu sudah semua. habis, terima kasih. Terima Baik. kasih. Dan waktunya memberikan tepuk tangan untuk seluruh calon wakil gubernur Silakan yang telah memberikan Bapak Ibu. jawabannya di sesi ini. Luar biasa.